Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan memaparkan laporan kerja praktik Sistem Informasi Manajemen Logistik pada perusahaan Handmerge ID berbasis Java. Pertama-tama yang terhormat, Bapak dosen mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi, Bapak Ridwan, serta teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama, izinkanlah saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Abdul Latif Faras, yang kedua ada Andi Tri Firmansyah, yang ketiga ada Dini Novitasari, yang keempat Muhammad Farhan Andi Patisan, Muhammad Rizki, Muhammad Rifal Jurdi, Khairul Rizki, dan Syahdan Syahriar Ambar. Pada bab pertama, latar belakang. Pada awal, perusahaan Handmerge ID masih menggunakan metode manual untuk sistem manajemen logistik mereka, yaitu dengan cara mencatat semuanya di dalam buku besar. Tahu akan hal tersebut, kami ingin membantu Handmerge ID untuk membuatkan suatu program berbasis Java pada bidang manajemen logistik untuk mempermudah mengerjakan dan meminimalisir kesalahan. Manajemen logistik sangat berperan penting bagi perusahaan kantor, di mana logistik berfungsi untuk membantu kelancaran pekerjaan dan kegiatan secara efisien. Logistik adalah sesuatu benda atau barang yang terdapat pada perusahaan atau kantor. Logistik dinyatakan cukup apabila segala benda atau barang yang dibutuhkan oleh masing-masing pada perusahaan atau kantor tersedia pada waktu, tempat serta cepat bila dibutuhkan. Jadi manajemen logistik adalah salah satu aktivitas perusahaan kantor yang dapat menunjang kelancaran kerja, serta manajemen logistik juga disebut bagian dari proses supply chain yang berfungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, juga dapat menunjang keefisienan dan keefektifan dan penyimpanan dan aliran barang. Tujuan logistik adalah untuk menyampaikan barang jadi dan bermacam-macam material dalam jumlah yang tepat pada waktu dibutuhkan, dalam keadaan yang dapat dipakai, ke lokasi di mana ia dibutuhkan, dan dengan total biaya yang terendah. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Latif. Padanya dipersilakan. Selanjutnya ada bab 2, terdiri dari sejarah perusahaan. Handmerge ID merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang produksi kerajinan tangan seperti wall decor, poster, garland, dan lainnya yang beralamat di Jalan Pintu Air RT2 RW 18 nomor 49 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Handmerge berdiri mulai tahun 2019, tepatnya 3 Mei 2019, yang mana merupakan salah satu perusahaan yang membuat kerajinan di Kota Depok. Handmerge memiliki visi dan misi. Visinya adalah memberikan kepuasan produk kepada konsumen seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi. Misi Handmerge adalah menawarkan produk kerajinan yang up to date dan memberikan pelayanan yang baik pada konsumen sehingga banyak yang menjadi pelanggan tetap. Selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilakan. Terima kasih Saudara Latif. Saya akan membacakan bab 3, infrastruktur. Dalam hardware yang pada instalasi Handmerge ID, hardware atau perangkat keras yang tersedia pada Handmerge ID terdapat beberapa komputer dan peralatan pembuatan barang pada Handmerge ID, terdiri dari komputer umum dan printer. Komputer umum. Jenis komputer umum ini pada Handmerge ID memiliki spesifikasi yang umum, tetapi dapat digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi dasar
pekerjaan dengan baik dan menjalankan aktivitas penggunaan seperti Microsoft Office, Excel, browsing, program, dan lain-lain. Tidak termasuk aplikasi berat, dikarenakan dirasa kurang cukup untuk menjalankan aplikasi berat. Untuk spesifikasi yang terdapat dalam komputer umum di Hasbro ID adalah prosesor atau CPU dengan Intel Core i3 generasi 3, motherboard G31, RAM 4 GB 2x2 double 2133 Hz, hard disk 500 GB, aksesoris terdiri dari mouse, keyboard, dan handphone, VGA dengan GPU 310 dan monitor dengan Samsung 16 inch. Software pada instansi Hasbro ID adalah software pendukung sistem informasi ini manajemen logistik pada perusahaan Hasbro ID. Dalam pembuatan sistem informasi manajemen logistik pada perusahaan Hasbro ID menggunakan beberapa perangkat lunak dan pembuatannya. Windows 10 sebagai sistem operasi yang dipakai dalam menjalankannya. NetBeans ID sebagai bahasa pemrograman Java dan MySQL sebagai database. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ya, sebelumnya terima kasih. Materi selanjutnya D. Analisa masukan proses dan keluaran. Analisa dalam aplikasi pengolahan data informasi manajemen logistik pada perusahaan Henmers yaitu memiliki sistem masukan input, proses, keluaran, dan output. Yang pertama, analisa masukan input sistem yang berjalan. Bentuk database masukan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, akses daftar barang. Yang kedua, akses daftar barang masuk keluar. Yang ketiga, daftar supplier. Yang keempat, form retur barang. Dan yang terakhir, transaksi barang. Selanjutnya, analisa proses. Yang pertama, proses data barang. Yang kedua, proses data stok. Yang ketiga, proses data supplier. Yang keempat, proses data retur barang. Dan yang terakhir, proses data transaksi. Selanjutnya, ada analisa keluaran atau output. Yang pertama, daftar transaksi. Yang kedua, laporan. Yang ketiga, daftar retur barang. Ya, materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Padanya dipersilakan. Terima kasih. Pada bagian ini yaitu diagram aliran data terdapat 3 bagian yaitu diagram konteks, diagram nol, dan juga diagram rinci. Yang pertama ada diagram konteks atau diagram level 0. Di sini menjelaskan bahwa terdapat 3 entitas yaitu admin, customer, dan juga supplier. Di antara ketiga ini terdapat satu proses yaitu manajemen logistik Henmers ID. Nah, selain itu terdapat pula berbagai macam arus data yang terjadi yang saling berkaitan erat dan saling berhubungan antar entitas lainnya. Di sini ada login, input barang masuk, input barang keluar, dan cetak laporan. Lalu si admin ini akan mendapatkan output berupa daftar barang, daftar transaksi, dan daftar retur. Lalu yang kedua di bagian entitas customer memasukkan data transaksi barang dan juga pengajuan retur, lalu mendapatkan output berupa detail transaksi. Dan dari entitas supplier memasukkan input supplier dan input barang, lalu mendapatkan input berupa daftar barang masuk serta daftar barang keluar dan juga laporan barang. Lalu untuk diagram 0 atau level 1 di sini bisa dilihat bahwa terdapat 7 proses, diantaranya ada login, input data barang, ada input barang masuk dan keluar, ada input data supplier, ada transaksi barang, pengajuan retur, dan yang terakhir ada cetak laporan dengan entitas yang berjumlah sama yaitu 3 buah entitas, diantaranya admin, customer, dan supplier. Selain itu berbagai macam aliran data yang terjadi di sini cukup menjelaskan bahwa aliran data ini saling berkaitan erat dengan proses-proses yang terjadi dalam aplikasi ini. Dan selain itu di antara semuanya terdapat 4 atau 5 buah data store, diantaranya adalah DB admin, lalu ada data barang, ada DB supplier, ada barang keluar masuk dan keluar, lalu ada transaksi, ada retur, dan yang terakhir ada laporan. Kemudian untuk diagram rinci pada level 1 untuk proses 1.0 yang sudah dijelaskan tadi bahwa di sini hanya memiliki satu entitas yaitu admin, lalu dengan 3 proses yaitu input username,
dan juga yang input password. Lalu di sini ada tampilkan menu dengan satu buah data store yaitu DB admin. Untuk yang keempat ada diagram rinci level 1 untuk proses 2.0. Di sini terdapat 4 proses, yaitu menambahkan data barang, mengubah data barang, menghapus data barang, dan simpan data dengan penggunaan 2 entitas serta dengan penggunaan 2 data store yaitu barang dan juga laporan. Dan yang kelima ada diagram rinci level 1 untuk proses 3.0, yaitu dengan 3 proses utama, yaitu menambahkan stok barang, mengurangi stok barang, dan simpan data. Masih sama dengan 3 entitas, yaitu admin juga supplier, mohon maaf 2 entitas dengan 3 data store yaitu barang masuk keluar, lalu ada barang masuk keluar juga, dan yang terakhir ada data store laporan. Lalu yang selanjutnya ada diagram rinci level 1 untuk proses 4.0. Di sini ada 4 proses, yaitu menambahkan supplier, mengubah supplier, menghapus supplier, dan menyimpan data dengan penggunaan 2 entitas, lalu dengan penggunaan 2 data store yaitu supplier dan juga laporan. Lalu yang 7 adalah diagram rinci level 1 untuk proses 5.0. Di sini terdapat 4 proses, yaitu memilih barang, input nama customer, check out barang, dan yang terakhir adalah simpan data dengan penggunaan 2 entitas yaitu customer dan admin. Di sini penggunaan data store yang digunakan adalah 2 buah, yaitu data store barang dan juga laporan. Lalu yang ke-8 adalah diagram rinci level 1 untuk proses 6.0. Di sini penggunaan prosesnya sejumlah 5 buah, yaitu pilih barang retur, check out barang retur, kurangi stok barang, tambah stok barang, dan simpan data. Penggunaan entitasnya sejumlah 2 buah, yaitu customer dan juga admin dengan penggunaan 4 data store, yaitu barang, transaksi, retur, dan juga laporan. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Poin berikutnya yaitu spesifikasi modul. Spesifikasi modul terdiri dari 1. Modul proses master daftar barang. Yang kedua, modul proses master daftar barang masuk dan keluar. Yang ketiga, modul proses master daftar supplier. Keempat, modul proses master form retur barang. Kelima, modul proses master daftar retur barang. Keenam, modul proses master transaksi barang. Ketujuh, modul proses master daftar transaksi. Dan yang terakhir, modul proses report cetak laporan. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya adalah analisa basis data. Yang pertama ada RD, berikut adalah tampilan dari RD kami. Selanjutnya ada spesifikasi file basis data. Yang pertama ada nama database-nya admin dengan primary key-nya username. Berikut adalah tabel dari struktur datanya. Yang kedua, nama database-nya barang masuk dengan primary key kode barang. Berikut tabel dari struktur datanya. Yang ketiga, nama database-nya barang retur dengan primary key kode barang. Berikut adalah tabel dari struktur datanya.
Yang keempat, nama database-nya data barang dengan primary key kode barang. Berikut tabel dari struktur datanya. Yang kelima, nama database supplier dengan primary key-nya ID supplier. Berikut tabel dari struktur datanya. Dan yang terakhir, nama database transaksi dengan primary key ID transaksi. Dan berikut tabel dari struktur datanya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, pada materi selanjutnya yaitu rancangan layar, rancangan form masukan, dan rancangan form keluaran. Pada tampilan awal, input terdapat form login dan logo aplikasi Handmade. Pada tampilan login ini, user diminta memasukkan username dan password dengan benar, agar nantinya dapat masuk aplikasi Handmade ID. Setelah user berhasil masuk, akan terlihat tampilan pada menu aplikasi Handmade. Berikut ada 5 menu masternya, yaitu ada daftar barang masuk dan keluar, daftar supplier, from retur barang, daftar retur barang. Kelima master itu memiliki fungsi input dan output yang berbeda-beda. Selanjutnya, from data barang. Pada from data barang ini, tampilan from data barang di mana from ini memiliki fungsi untuk mengubah dan menghapus sampai memasukkan data barang. Selanjutnya adalah tampilan jika from data barang sudah berhasil dimasukkan, akan terlihat notifikasi di tengah layar aplikasi Handmade ID yang bertulis data berhasil tersimpan. Selanjutnya, daftar barang masuk. Pada tampilan ini akan terlihat tabel list pada daftar barang yang berhasil diinput oleh user. Selanjutnya, daftar barang masuk. Seperti biasa, jika sudah berhasil dimasukkan, akan terlihat notifikasi di tengah layar aplikasi Handmade yang bertulis stok berhasil berkurang, yang artinya user sudah berhasil mengurangi stok dari daftar barang masuk. Selanjutnya, from supplier. Lanjut terus. Pada from supplier, user dapat memasukkan hingga mengubah data barang. Setelah dapat dimasukkan, akan tertulis pada from supplier notifikasi di tengah layar aplikasi Handmade yang bertulis data berhasil tersimpan. Selanjutnya, from retur barang. Pada tampilan di atas, user dapat melihat barang yang akan dikembalikan. Selanjutnya ada tampilan seperti di tengah aplikasi Handmade ID yang bertulis data berhasil tersimpan. Selanjutnya, from transaksi barang. Pada from transaksi barang, user dapat mengelola data master barang dari aplikasi Handmade ID. Seperti biasa, jika sudah berhasil diinput, akan terlihat notifikasi di tengah aplikasi Handmade ID, data berhasil tersimpan. Yang kedua itu ada rancangan from keluaran. Ini
masuk ke rancangan output. Pada tampilan form ini, data barang berhasil dikembalikan, yaitu di daftar retur barang. Pada selanjutnya di tampilan menu transaksi. Pada menu transaksi terdapat dua master seperti di gambar, ada transaksi barang. Transaksi barang itu masuk ke input. Tapi kalau daftar transaksi itu masuknya ke output. Selanjutnya ada daftar transaksi. Pada tampilan di atas, tabel di mana semua master menu pada aplikasi Handmerge yang sudah berhasil dijalankan. Yang terakhir ada menu laporan, yaitu cetak laporan atau report. Pada tampilan di atas menggambarkan from table daftar barang masuk dan keluar yang sudah berhasil dijalankan pada aplikasi Handmerge ID. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, jadi saya akan membacakan kesimpulan dari hasil laporan ini. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan sistem pembuatan laporan, khususnya dalam pembuatan laporan penjualan yang ditetapkan pada Handmerge ID. Akhirnya dapat diambil kesimpulan dari seluruh pokok bahasan pada masing-masing bab dalam penyusunan laporan riset adalah sebagai berikut. Sistem berjalan masih menggunakan cara manual. Sering terjadi kesalahan dan pemalsuan data. Kemampuan data kurang terjamin, keamanan data kurang terjamin. Aplikasi program merupakan alternatif pemecahan dari masalah yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan ataupun instansi khususnya Handmerge ID dalam hal ini khususnya pembuatan laporan penjualan. Dengan aplikasi penggunaan ini kita dapat membuat dokumen-dokumen keluaran yang kita butuhkan dan inginkan disesuaikan dengan bentuk dokumen masukannya. Pengolahan di dokumen dilakukan secara profesional dan memberi kepuasan bagi perusahaan dan partner perusahaan tersebut. Proses pembuatan laporan pun tidak memerlukan waktu yang cukup lama. Karena dengan komputer, semua data-data dapat diproses dengan cepat dan akurat. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.